Sekarang saya akan mempresentasikan dan menjelaskan teori pertama D1 tentang review basis data 1. Saya Devita Azza dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Pada bab ini pokok bahasan yang akan kita bahas pertama meliputi pendahuluan, kedua ER model relasional, terus yang keempat struktur query language atau biasa kita sebut dengan SQL, dan yang terakhir adalah normalisasi. Tujuan belajarnya: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pertama adalah pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Contohnya basis data universitas yang meliputi pertama, entitas. Contohnya adalah mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Yang kedua adalah relasi di antara entitas, seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang kuliah. Lalu, apa sih yang disebut dengan manajemen sistem basis data? Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Berikutnya kita akan membahas IR model. IR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi di antara entitas-entitas tersebut. Pertama kita membahas tentang entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada atau nyata dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misalkan entitas mahasiswa yang memiliki atribut seperti NRP, nama, dan alamat. Jadi mahasiswa itu memiliki keterangan dari mahasiswa tersebut, yaitu nama, NRP, dan alamat. Lalu, setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut yang bersifat unik. Misalkan, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut. Jadi maksudnya key atribut di sini adalah pembeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Misalkan contoh lagi adalah entitas dosen dengan NIP sebagai key atributnya dan lain-lain. Lalu pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang arti dari simbol-simbol berikut. Jika kotak seperti ini, itu kita sebutnya adalah entitas. Jadi gambar sebuah entitas adalah seperti ini, simbol sebuah entitas seperti ini. Lalu jika entitas yang lemah, maka simbolnya akan seperti ini. Jadi ada dua kotak. Lalu ini adalah lambang dari relasi, simbol dari relasi. Jika ada seperti ini, itu maka ada identifying
relasi. Lalu jika ada seperti ini, ada garis dan ada lonjong, maka ini kita sebut dengan atribut. Lalu jika ada lonjong, ada simbol lonjong dan ada garis bawahnya, kita sebut key atribut atau primary key. Lalu jika atribut ada double atribut, itu kita sebut dengan multi value atribut atau atribut itu bernilai ganda. Lalu seperti ini adalah composite atribut, dan jika ada garis putus-putus seperti ini dalam atribut, kita sebut dengan derivate atribut. Lalu jika seperti ini adalah relasi antara dua entitas E1 dan entitas E2. Jika ada salah satu yang relasinya ini bergaris 2, kita sebut dengan total participant. Lalu seperti ini adalah kardinalitas. Lalu yang ini adalah kardinalitas rasio antara E1 dengan E2, dan ini rasionya adalah 1 to many. Lalu yang berikutnya adalah structural constraint on participant of A in R. Lalu berikutnya kita membahas tentang relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu entitas dengan entitas lainnya. Model relasional memiliki kekuatan utama yang terletak pada kesederhanaan dan kelebihannya melakukan query data. Lalu kita membahas tentang rasio kardinalitas. Rasio kardinalitas adalah batasan jumlah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Macam-macam rasio kardinalitas. Pertama adalah one to one, lalu one to many, dan many to many. Lalu kita akan membahas tentang struktur query language atau yang biasa kita kenal dengan SQL. Biasa kita singkat dengan SQL. Struktur query language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL sebagai berikut. Select distinct, select list, from list, where qualification. Query menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersection, dan except. Juga operasi set yang lain seperti in yang digunakan untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang telah ditentukan. Lalu ada any dan all, digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu. Ada juga exist, digunakan untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau isi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Jadi bisa diawali dengan not, maksudnya adalah not in dan exist, not exist. Fitur SQL yang lain yaitu nested query, artinya adalah query yang memiliki query lain di dalamnya, yang biasa kita atau yang bisa kita sebut dengan subquery. Nested query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. Lalu sambungan
SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu pertama count. Count digunakan untuk menghitung bilangan cacah. Lalu sum adalah untuk menghitung jumlah seluruh nilai. Lalu AVG atau average untuk menghitung rata-rata nilai. Lalu max digunakan untuk mencari nilai yang paling besar. Lalu min untuk mencari nilai yang paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Lalu berikutnya kita membahas tentang normalisasi. Normalisasi diperlukan karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Tujuan normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel menjadi lebih baik. Normalisasi ada 3 bentuk, yaitu ada bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua 2NF, dan bentuk normal ketiga 3NF. Lalu pertama kita akan membahas tentang normal pertama. Bentuk normal pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal pada setiap baris. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Berikut adalah contohnya. Contohnya jika ada entitas, jika ada tabel jadwal kuliah, lalu ada entitas, ada pada entitas jadwal kuliah terdapat atribut kode kuliah, nama kul, dosen, kelas, jadwal. Pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam seperti berikut. Jadi pada bentuk normal pertama, jadwal ini bisa berdiri dari hari dan jam. Jadi jika kita melakukan normalisasi yang pertama, kita akan memisahkan antara jadwal hari dan jadwal jam dipisah. Lalu yang kedua adalah normalisasi bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika telah memenuhi bentuk 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki function dependency pada primary key. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya atau function dependency hanya bersifat parsial saja atau hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindahkan atau dihilangkan. Contohnya, ini adalah contoh sebelum bentuk normal kedua. Seperti ini. Jadi dengan nama Endang C. Permana ada kode mata kuliah 001 dan 002 dan nilai seperti ini. Samsul dengan mata kuliah 03 dan 04 dengan nilai 100 dan 60.
Lalu kita normalisasi, jadi hasilnya adalah kita pisahkan antara primary key dengan nama dan primary key dengan mata kuliah dan nilai. Jadi kita pecah jadi seperti ini dengan NIP 24 10 11 30 24 dengan mata kuliah 1 dan 2 adalah miliknya Endang C. Permana. Jadi kita pisahkan antara nama dengan mata kuliahnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bentuk normal ketiga. Satu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika telah memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain. Untuk setiap functional dependency dengan notasi X ke A, maka X harus menjadi super K pada tabel tersebut, atau A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Contohnya, tabel berikut memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Pada entitas atribut ada NRP, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Karena masih terdapat atribut non-primary key, yakni alamat kota dan alamat provinsi, yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain. Contohnya alamat kode pos, maka alamat kode pos kan terdiri dari alamat provinsi dan alamat kota, sehingga perlu didekomposisi menjadi mahasiswa dengan NRP, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Dan kode posnya itu sendiri kita pecah lagi, kita uraikan menjadi alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Ya, kita sudah berada di latihan soal pada bab ini, teori D1, D1. Ada 6 soal yang harus kita jawab. Langsung saja kita ke nomor 1. Gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar 2.500 per hari. Dengan ketentuan, tiap musisi melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama. Contohnya gitar, synthesizer, fluid, dan kunci musik. Contohnya B flat atau E flat. Yang ketiga, tiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contohnya CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Yang keempat, tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Yang kelima, setiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Yang keenam, tiap album mempunyai beberapa lagu,
di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Yang ketujuh, tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Yang terakhir, tiap album dibawakan oleh musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Maka ERD-nya sebagai berikut. Jadi setiap musisi wajib mempunyai SSN dan nama. Lalu setiap musisi juga bisa mempunyai alamat dan nomor telepon. Setiap musisi memainkan instrumen, dan instrumen tersebut harus ada nama instrumen dan kunci musiknya. Setiap musisi memiliki album. Album harus memiliki atribut tanggal produksi, tanggal rekaman, format, dan ID lagu. Setiap musisi dapat membawakan lagu. Dan lagu itu memiliki atribut seperti ID lagu, judul, dan pengarang. Di album mempunyai lagu. Jadi seperti ini. Berikutnya kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, perhatikan skema relasional berikut ini. Ada tabel IMP atau entity IMP dengan atribut IED, tipe integer, in-name dengan tipe string, age dengan tipe integer, dan salary dengan tipe real. Lalu ada tabel works atau entity works dengan atribut. Ada 3 atribut, yaitu IED dengan tipe integer, DID dengan tipe integer, PCT time dengan tipe integer. Lalu ada entity depth atau tabel depth dengan ada 4 atribut. Ada DID dengan tipe integer, dname dengan tipe string, budget dengan tipe real, manager ID dengan tipe integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi depth. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth. Yang pertama kita buat database-nya. Isinya ada entitas IMP, byte-nya ada 4. Lalu kita tulis yang pertama, atributnya adalah ID. Lalu yang kedua adalah in-name. Yang ketiga adalah X. 4 adalah salary. ID integer, tipenya in-name adalah char, X integer, dan salary adalah bertipe real. Lainnya ID lainnya misalkan 4, lalu in-name-nya adalah 10, X-nya 2, realnya misalkan lalu index ini harus not null karena primary key, jadi harus diisi, dan ini kita berikan primary key, lalu kita save. Setelah selesai, kita membuat tabel baru lagi.
dengan nama work, dengan fieldnya ada 3. Yang pertama ada atribut EID, lalu DID, lalu PCT time. EID tipenya integer, semuanya integer ya. Lalu ini ada 4, DID nya ada 4, lalu PCT time 8. Not null, lalu indeksnya ini adalah lalu kita save. Lalu kita buat tabel lagi, ada 3 tabel dengan fieldnya ada 4. DID, lalu ada diname, lalu ada budget, lalu ada manager ID. Diname-nya adalah string, berarti char. Lalu budgetnya ada real. Manager ID-nya integer. Lainnya misalkan 4, diname-nya adalah 10, lalu manager ID-nya ada 4. Sini yang menjadi indeksnya adalah DID. Lalu kita save, akan menjadi seperti ini. Ada 3 tabel, atau bisa seperti ini, tabel seperti ini. Jadi tabel IMP memiliki atribut IED, INAME, age, dan salary. Work ada IED, DID dengan PCT time dan date, DID, diname, budget, dan manager ID. Jadi EID di dalam tabel IMP sebagai primary key dan foreign key-nya ada di EID pada tabel work, dan juga DID pada tabel date ada di sebagai primary key, dan foreign key-nya ada di DID di tabel work. Lalu nomor 3, untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi date pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Jadi kita tuliskan SQL-nya, select date.diname, imp.diname from imp date, work where imp.eid sama dengan date.manager ID. Ini lalu kita go. Sebelumnya kita membuat
isi dari tabel tersebut dulu. Misalkan name-nya adalah service dan budget, itu manajer ID-nya memberikan 4, lalu budget itu dan manajer ID-nya employee-nya ya ID-nya misalkan 201, name-nya adalah X-nya adalah salary-nya 1000. DID-nya 521, DID-nya 08. Jadi ini dibuka, maka kan ada hasilnya. Di name-nya PC ini begini, ini ID ini. Lalu kita kopikan ini ke dalam PPT Lalu ke nomor 4, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT. Jadi ditulis sintaknya, select IMP in-name from IMP, tabel IMP, tabel departemen, tabel work, where dimana work dot AID, jadi ID in-name yang berada di tabel work sama dengan imp.aid. And karena di sini menggunakan relasi 3 tabel, jadi ada dua and work.did sama dengan depth kenapa kak bisa pak tepat dapilnya MP work sama IMP nya sama. Di ID-nya ID 103
CID-nya piro? 205 sama 103. 205 berarti aku ratus enam dua delapan. Error ya. ProGMP get box where box oh. Nomor 6, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Yang pertama, kita mempunyai tabel berikut: kode kuliah A1 sama A2 dengan kode A1 adalah nama kuliahnya Android dan A2 adalah Java, dan SKS jika kode kuliahnya A1 itu 6 dan kalau A2 itu 5, semesternya itu 4 dan 3, dan nama dosen Indra, Romi, Indrana. Jadi ada satu dosen mengajar 2 mata kuliah. Lalu waktu kuliah ada untuk Android sendiri untuk kode kuliah 60 menit dan untuk kode kuliah A2 dari 75 menit dengan ruang berbeda-beda seperti ini. Berikutnya kita akan melakukan normalisasi menjadi bentuk pertama. Kode kuliah kita dibagi berdasarkan kode kuliah, jadi A1 dan A2. Yang A1 adalah Android dan A2 adalah Java. SKS-nya ini dan semesternya ini 4 dan 3. Lalu kode kuliahnya ada kode dosennya adalah di sini ada 3 dosen, yaitu Indra, Romi, dan Ana. Jadi A untuk Indra, B untuk Romi, dan C untuk Ana. Berikutnya kita akan melakukan normalisasi lagi. Jadi seperti ini. A1 kode kuliah A1 dosen A dan waktu 60 dan B201. A2 kode dosennya B waktunya 60 dengan ruang C304. A2 dengan dosen A waktunya 75 dengan ruang C201. A2 kode dosennya C waktunya 75 dengan
ruangnya A103. Oke, kita ini sudah sampai ke akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi dan penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.